Gak kerasa bentar lagi kita udah mau puasa, habis itu lebaran. Nah, kira-kira apa yang bisa dan harus kita lakukan supaya penghasilan kita itu bisa maksimal nanti? So, mari kita bahas di video kali ini. Let's go! Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Bisa dibilang puasa, lebaran, itu tambah tahun, waktunya itu bakal maju teman-teman. Yang dimana di tahun kemarin kalau nggak salah lebarannya itu April. Nah di tahun ini insya Allah lebaran kita ada di pertengahan Maret cuy. Insya Allah tanggal 19 atau 20 Maretan lah. Dan sekarang kita masih ada waktu kurang lebih 2 bulan jalan ya sampai lebaran untuk mempersiapkan dan memaksimalkan cuan kita nantinya. Bisa dibilang lebaran adalah momen panen raya buat sebagian besar bisnis di Indonesia khususnya. Dan sebenarnya aku bikin konten ini harusnya di bulan Desember kemarin. Cuma karena aku sendiri lagi lumayan padat juga beberapa waktu kemarin untuk jadwalnya. Jadi aku minta maaf kalau baru bisa bikin kontennya sekarang. Dan ini aku record di tanggal 11 teman-teman. Ya semoga ini bisa langsung aku upload ya teman-teman. Jadi biar nggak terlalu lama. Mudah-mudahan minggu-minggu ini atau minggu depan terakhir itu bisa aku upload. Nah sebenarnya ada fase-fase yang dilakukan 2-4 bulan ini ya sebelum masuk puasa. Tapi di sini aku coba sharing timeline action planku yang akan aku eksekusi selama sisa kurang lebih 9 minggu ini teman-teman. Oke langsung aja yang pertama. Di sini adalah waktu terakhir untuk mengamankan stok kita teman-teman. Lewat dari Januari, vendor atau konveksi itu biasanya mereka sudah banyak yang full booking. Atau biasanya mereka itu menolak untuk orderan baru yang masuk. Dan saranku di sini adalah kalian segera hubungi supplier atau vendor atau konveksi kalian sekarang juga, hari ini juga teman-teman. Pastikan slot produksi aman dan kalau bisa targetkan barang itu siap 100% di pertengahan Februari sebelum puasa mulai gitu ya. Atau mentok-mentok minggu pertama puasa itu semua udah harus clear, udah harus kelar semua. Apalagi kalau tujuan kalian produksi, kalian bukan yang produksi satuan. Karena kalau produksi satuan, mungkin masih aman-aman aja. Dan di sini kalian harus segera tetapkan desain mana yang pengen kalian produksi, katalog mana yang pengen kalian produksi. Kalian cari dan kunci produk mana yang harus kalian mau jual. Kalian bisa fokus ke produk yang marginnya gede atau kalian cari produk yang turnovernya itu cepat. Nah, buat teman-teman yang produksinya sendiri ya, misalnya kalian beli bahan baku sendiri, beli bahan-bahan untuk produksian itu sendiri bukan lewat vendor ya, kalian juga harus beli bahan baku itu sekarang teman-teman. Biasanya mendekati puasa atau lebaran itu ada beberapa bahan yang harganya naik, jadi persiapkan di periode ini. Kenapa aku bilang di sini itu statusnya kritis, karena di sini tuh kalau misalnya kalian telat, mungkin telat seminggu atau lebih, itu biasanya akan berdampak ke fase-fase selanjutnya teman-teman. Nah saat desain atau barang kalian lagi diproduksi nih sama vendor, kalian bisa menyiapkan senjata perangnya. Selesaikan semua materi promosi, entah itu foto katalog, video TikTok atau Reels, atau foto-foto campaign kalian selama 2 minggu ini teman-teman. Kalian bisa juga siapkan landing page atau marketplace kalian, rapiin lagi etalase tokonya atau websitenya. Kemudian kalian bisa juga kasih gimmick-gimmick, upload foto atau postingan tentang coming soon untuk katalog selanjutnya, atau kalian bisa siapkan draft-draft yang lainnya juga. Dan di sini kalian juga bisa kumpulkan data dari pembeli-pembeli lama yang pernah beli di kalian. Kalian bisa blast WA atau email juga bisa, dengan tujuan di fase berikutnya yang akan aku jelaskan itu mereka yang kalian blast, yang kalian spam ya, dalam tanda kutip ya, yang kalian spam itu mereka bisa merespon ya, dengan harapan nanti ada sales yang terjadi di situ. Nah biasanya untuk di tanggal-tanggal ini aku memprediksi orang-orang itu kan belum dapat THR ya, tapi antusiasme mereka untuk ngeranjangin barang itu lagi tinggi-tingginya teman-teman. Biasanya orang-orang ini pada ngincer atau ngeranjangin itu biar nanti pas THR-nya udah cair mereka bisa langsung check out. Nah di sini kalian bisa juga launching produk-produk dengan edisi lebaran, itu biasanya akan lebih
bagus lagi, lebih menarik pasar, dan kalian bisa kasih diskon khusus untuk mereka yang mungkin belanja di awal, teman-teman. Kasih dulu promo-promo ya yang tipis-tipis dulu aja, teman-teman. Tujuannya adalah untuk mengamankan cash flow di awal untuk biaya operasional atau iklan di bulan depannya. Ini kan masih masuk di Februari ya. Kalian harus bisa mendapatkan cash flow yang baik, yang banyak untuk budget iklan di fase berikutnya. Nah, kalian bisa juga edukasi pasar dengan posting konten yang menekankan kenapa mereka itu harus beli sekarang gitu ya. CTA-nya itu harus kena ya. Kalian bisa kasih ya di captionnya itu beli sekarang, atau mumpung size masih lengkap, pengiriman masih lancar. Ya itu kalian bisa mainkan di situlah kata-katanya. Nah, bisa dibilang ini tuh prime time-nya. Jadi aku perkirakan THR itu cair di tanggal-tanggal ini. Nah, di fase ini kalian bisa bakar budget iklan terbesar untuk 10 hari ke depan, teman-teman. Kalian bisa fokus ke bikin bundling atau paket hemat, atau kasih diskon lebih ke orang yang beli banyak gitu ya, beli 2 atau beli 3, kalian bisa kasih diskon lebih banyak lagi. Dan di sini aku biasanya ya, untuk di fase-fase ini aku akan men-standby-kan adminku selama mungkin, kalau bisa 24 jam megang HP ya, aku suruh dia megang HP 24 jam karena kita nggak pernah tahu orang itu akan check out kapan, jadi kita harus cepat untuk meresponnya, teman-teman. Nah, di fase ini last minute ya, teman-teman. Di fase ini kalian harus menentukan batas maksimal pengiriman kalian itu mau kapan. Saranku kalau misalnya kalian jualan di marketplace, jangan pernah sekali-kali untuk menekan tombol toko libur. Itu jangan pernah, teman-teman. Kenapa? Karena itu akan merusak traffic toko kalian. Biarin aja tetap online gitu ya, nggak usah ditulis toko libur. Walaupun nanti kalian memang ada liburnya ketika lebaran, tapi kalian di sini harus memberitahu ke customer kalian bahwa misalnya nih ya, ada orang order di tanggal 10 sampai 15 inilah, tanggal 10 sampai 15, kan lebarannya tanggal 19 gitu ya. Nah, kalau ada orang order di tanggal 15, kalian harus ngasih tahu ke customernya yang beli itu, "Kak, ini kita minta maaf untuk pengirimannya mungkin setelah lebaran, apakah berkenan?" Nah, kalau misalnya customernya oke, ya kalian nggak masalah. Tapi kalau misalnya customer ini berharap datang ya sebelum lebaran dan dipakai ketika lebaran, ya kita untuk jaga-jaga sih mendingan, kalau aku sih, kalau misalnya memang dia beli berharap untuk pas lebaran dipakai atau udah datang sebelum lebaran, kalau aku ngasih tahu ke adminku supaya dari pihak buyernya aja yang cancel, karena kalau misalnya kita yang cancel otomatis rating kita akan turun. Jadi setidaknya kita memberitahu ke mereka bahwa barang ini akan dikirim ke customer setelah lebaran. Kalau misalnya mereka nggak masalah, ya silakan dikirim, ya akan kita kirim. Tapi kalau misalnya mereka berharap itu tadi sebelum lebaran nyampe, ya kita nggak bisa menjamin 100% akan tepat waktu, karena dari pihak ekspedisi pun pasti udah crowded banget. Belum lagi nanti kalau misalnya destinasi atau tujuan pengiriman itu biasanya yang jauh-jauh itu kan nggak bisa 2-3 hari. Jadi ya ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan juga, teman-teman. Kenapa aku nggak asal nerima aja? Ya karena kita nggak mau customer itu merasa di PHP gitu. Mereka mungkin berharap order tanggal segitu nyampe sebelum lebaran, ternyata enggak gitu kan. Malah kita yang nggak enak ke customer kita. Jadi mending daripada PHP ya kita kasih tahu di awal. Oke, teman-teman, mungkin itu tadi fase-fase yang bisa kalian pakai ya, atau kalian tiru juga untuk memaksimalkan potensi cuan lebaran di tahun ini. Karena di tempatku sendiri pas mau tahun baru kemarin nih, alhamdulillah full order untuk produksi, dan saat video ini aku record ya di tanggal 11 ini, itu masih tersedia slot kosong buat teman-teman yang mau produksi di tempat kita. Jadi misal kalian mau produksi atau teman-teman yang udah pernah order di sini untuk repeat order lagi, monggo, kita masih ada slot untuk kalian yang mau produksi. Ya nanti kalian bisa coba WA di admin kita, coba tanyain apakah masih available kalau misalnya ngejar untuk stok buat lebaran ya. Kalian bisa cek
nomor WA-nya di deskripsi, aku taruh di situ. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Dan semoga lebaran tahun ini buat kita semua, buat teman-teman yang nonton di video ini bisa lebih cuan lagi di tahun kemarin. Amin. Karena setelah bulan Maret ini otomatis setelah lebaran itu biasanya grafiknya dia akan turun teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan benar-benar untuk lebaran ini supaya bisa cuan maksimal. Oke, sekian dulu teman-teman video kali ini. See you on next video. Bye-bye.